Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga masih semangat ya. Cerita kali ini sangat seru loh. Ceritanya tentang Ayu, seorang istri yang ditinggal sama suaminya, tapi keadaan menjadi berbalik. Oh ya, sebelum lanjut, absen dulu di bawah kalian dari mana aja, dan jangan lupa kirim cerita kalian ke sini ya. Siapa tahu nanti aku bawain cerita kalian di channel ini. Oke deh, kita lanjut ke ceritanya. Di ujung gang sempit di perkampungan kecil, Ayu duduk di sudut ruang tamu kontrakan yang sudah usang. Cahaya lampu minyak redup menerangi jari-jarinya yang lincah, menjahit kain batik sederhana menjadi gamis panjang yang ia jual ke tetangga. Usia 35 tahun tak lagi membuat wajahnya terlihat muda, tetapi matanya, yang dulu penuh harapan ketika menikah dengan Rudi, kini menyeratkan kesedihan yang dalam. 10 tahun pernikahan mereka berakhir 3 tahun lalu saat Rudi memilih meninggalkan Ayu demi Lina, seorang influencer media sosial yang menjanjikan kehidupan glamor yang Ayu tak pernah mampu berikan. Hampir selesai, gumam Ayu pada dirinya sendiri, menyelesaikan jahitan terakhir pada lengan gamis berwarna hijau muda. Setiap jahitan adalah perjuangan, bukan hanya untuk pakaian, tetapi untuk hidupnya. Setelah Rudi pergi, ia tinggal dengan hutang kecil yang ditinggalkan suaminya. Hasil dari bisnis mebel kecil yang gagal dikelola. Rudi, yang kala itu berusia 35 tahun dan penuh ambisi, menganggap Ayu terlalu sederhana, terlalu biasa untuk mendampingi kesuksesannya yang mulai merangkak naik. "Kamu gak cukup menarik untuk dunia ini, Ayu," kata Rudi saat itu, suaranya dingin, tatapannya penuh penyesalan yang tak tulus. Ayu hanya bisa menatap punggungnya yang meninggalkan rumah kontrakan itu, membawa serta mimpinya dan hati yang hancur. Lina, dengan rambut panjang yang selalu disisir rapi dan senyuman yang menawan di Instagram, menjadi simbol baru bagi Rudi. Ia berpikir menikahi influencer muda itu akan membuka peluang besar untuk bisnis mebelnya dan membawanya ke kalangan elit. Tapi Ayu tahu di balik senyuman Lina ada ambisi yang sama kuatnya dengan Rudi. Dan itu yang akhirnya mempertemukan mereka. Sekarang, Ayu hidup sendirian di kontrakan yang sama, tetapi hati dan pikirannya telah berubah. Setiap hari, ia bangun pagi buta, menjahit pakaian muslim sederhana yang ia jual ke tetangga atau pasar lokal. Penghasilannya kecil, tapi ia sisihkan untuk melunasi utang dan menabung demi masa depan. Jari-jarinya yang dulu halus ketika ia masih menjadi istri Rudi, kini kasar dan pecah-pecah akibat benang dan jarum. Tapi Ayu tak peduli. Ia tahu ini satu-satunya jalan untuk bertahan. Suatu sore, saat Ayu mengantarkan gamis pesanan ke rumah tetangga, ia mendengar bisik-bisik di warung kopi seberang jalan. Rudi tuh sekarang sukses sekali. Katanya bisnis mebelnya udah besar, sayang istrinya yang lama ditinggal begitu aja, kata seorang ibu dengan nada iba. Iya, tapi katanya Rudi nikah sama influencer cantik, pasti hidup mereka bahagia sekarang, tambah yang lain. Ayu menarik nafas panjang, memaksakan senyuman tipis, lalu berjalan pulang. Hatinya bergetar, bukan karena cemburu, tetapi karena rasa tak percaya pada perubahan drastis yang memisahkan hidup mereka. Di sisi lain kota, Rudi dan Lina memang tampak bahagia di permukaan. Rumah mereka di perumahan elit bergaya minimalis, dengan dinding putih bersih dan taman kecil di depan, menjadi simbol kesuksesan Rudi. Bisnis mobilnya berkembang pesat, berkat koneksi Lina di media sosial yang mempromosikan produk-produk mewahnya. Tapi di balik senyuman mereka, ada tekanan yang mulai menggunung. Rudi, yang dulu hanya pengusaha kecil, kini terobsesi mempertahankan status sosialnya. Ia mulai memotong gaji karyawan secara diam-diam untuk membiayai gaya hidup Lina, yang gemar membeli tas mewah dan berlibur ke luar kota.
tak ada yang tahu. Tetapi keputusan itu mulai menciptakan bisik-bisik di kalangan pekerja, yang akhirnya akan menjadi bom waktu bagi Rudy. Lina, meski tampak percaya diri di depan kamera, mulai merasa tertekan. Ia mendengar desas-desus tentang Rudy yang keras pada karyawan, tetapi memilih diam karena tak ingin kehilangan gaya hidupnya. "Mas, kapan kita beli rumah baru? Rumah ini rasanya sudah biasa aja," keluh Lina suatu malam sambil menggulir ponselnya. Rudy hanya menghela nafas berat, menatap tumpukan tagihan di meja. "Sabar Lin, bisnis ini butuh waktu," jawabnya, tetapi suaranya penuh ketidakpastian. Ayu, malam itu ia duduk di teras kontrakan dengan buku catatan kecil. Di halaman pertama, ia menuliskan rencana ambisius. Buka butik pakaian muslim sendiri dan pasarkan secara online. Uang tabungannya sudah cukup untuk menyewa kios kecil di pasar, dan ia tahu desain gamisnya unik, sederhana, elegan, dan sesuai dengan selera perempuan lokal. Tapi hatinya masih diliputi keraguan. "Apa aku bisa setelah semua yang terjadi?" gumamnya pada malam yang dingin. Langit mulai mendung, angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah. Ayu menutup bukunya, menatap bintang samar di langit. Ia sadar, Rudy mungkin sudah melupakannya, tetapi ia tak akan membiarkan masa lalu menghentikan langkahnya. Di suatu sudut hatinya, ada luka yang masih perih. Tetapi ada pula api semangat untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar istri sederhana yang ditinggalkan. Dengan tekad baru, Ayu mulai memasarkan gamisnya melalui akun media sosial sederhana yang ia buat. Foto-foto gamis batiknya, diambil dengan ponsel tua, perlahan viral di kalangan ibu-ibu dan remaja lokal. Pesanan berdatangan, dan dalam hitungan bulan, ia mengembangkan butik pertamanya di pasar lokal. Setiap gamis yang terjual adalah langkah menuju mimpinya. Membangun butik yang sukses dengan 4 cabang dalam 4 tahun, didukung omzet besar dari penjualan online yang terus bertumbuh. Di saat yang sama, di rumah mewah Rudy, suara ketukan pintu terdengar. Seorang karyawan datang dengan wajah pucat, membawa surat dari salah satu pekerja yang mengancam akan melaporkan Rudy ke polisi atas pemotongan gaji. Rudy menatap surat itu, jantungnya berdebar kencang. "Ini cuma masalah kecil, Lin. Aku akan selesaikan," katanya pada Lina, tetapi tangannya gemetar. Lina hanya mengangguk, meski matanya penuh kecemasan. Mereka tak tahu, langkah pertama menuju kehancuran sudah dimulai. Sementara itu, Ayu memulai hari baru dengan semangat yang sama, menjahit, menabung, dan bermimpi. Ia tak tahu bahwa takdir akan membawa Rudy dan Lina kembali ke hidupnya. Tetapi kali ini, dalam posisi yang jauh berbeda. Di balik jahitan-jahitannya, Ayu sedang menenun benang kehidupan baru, benang yang suatu hari nanti akan menyatukan mereka dalam drama yang tak terduga. Dengan butik pertamanya yang mulai berkembang dan rencana ekspansi online, Ayu telah menabung cukup untuk membeli beberapa rumah di perumahan sederhana sebagai investasi tambahan, termasuk satu rumah yang akan menjadi pusat drama berikutnya. 4 tahun berlalu sejak Rudy meninggalkan Ayu, dan perubahan besar telah mengubah kehidupan wanita itu. Kini, Ayu berdiri di tengah butik utama, Batik Ayu Nusantara, di pasar lokal yang telah menjadi pusat mode muslim terkenal. Ruangan luas itu dipenuhi deretan gamis berwarna-warni dengan motif batik modern, hijab elegan, dan pelanggan yang antusias mengagumi desain unik karya Ayu. Jari-jarinya, yang dulu kasar dan pecah-pecah, kini lebih halus, tetapi tetap lincah menggambar pola di kain. Wajahnya, meski masih membawa jejak kesedihan, kini berseri dengan semangat dan kepercayaan diri yang baru. Ayu memulai butik ini dengan modal tabungan yang ia kumpulkan dari menjahit pakaian sederhana untuk tetangga. Setiap jahitan yang ia buat adalah doa-doa untuk bertahan, untuk membuktikan pada dirinya sendiri, dan mungkin pada Rudy,
bahwa ia lebih dari sekadar istri yang ditinggalkan. Desain gamisnya yang menggabungkan sentuhan batik tradisional dengan gaya modern viral di media sosial melalui akun online yang ia bangun dari nol. Foto-foto gamisnya yang dulu diambil dengan ponsel tua, kini diperbarui dengan kamera profesional dan menarik perhatian ribuan pelanggan di seluruh Indonesia. Dalam 4 tahun, Ayu berhasil membuka 4 cabang butik. 2 di kota tetangga, 1 di ibu kota, dan 1 lagi di kota asalnya. Dengan omset puluhan jutaan rupiah per bulan, didukung penjualan online yang booming dan viral di media sosial. Namun di balik kesuksesannya, Ayu tetap sederhana. Setiap malam, ia pulang ke kontrakan lama, duduk di teras dengan laptop dan buku catatan, memantau pesanan online dan rencana ekspansi. Ini belum cukup. Gumamnya pada dirinya sendiri, menatap langit yang mulai kelabu. Dengan keuntungan dari butik, ia membeli beberapa rumah di perumahan sederhana di pinggir kota sebagai investasi tambahan. Properti yang ia harapkan akan menjamin masa depannya dan mendukung bisnisnya. Ayu tak pernah membayangkan dirinya menjadi pemilik properti dan pengusaha sukses, tetapi hidup telah mengajarinya untuk berani bermimpi besar. Sementara itu, di sisi lain kota, kehidupan Rudi dan Lina mulai berantakan. Bisnis mebel Rudi yang sempat bersinar, kini terpuruk akibat skandal pemotongan gaji karyawan yang terungkap. Salah satu pekerja melaporkan Rudi ke polisi, dan nama baiknya tercoreng di kalangan pengusaha mebel. Rumah mewah mereka di perumahan elit harus dijual untuk menutup hutang, tabungan mereka menyusut drastis, dan reputasinya hancur. "Mas, kita harus pindah. Aku enggak tahan hidup di sini lagi. Semua orang ngomongin kita," kata Lina suatu malam, suaranya penuh emosi. Wajahnya, yang dulu selalu rapi dengan riasan tebal, kini pucat. Rambutnya kusut akibat stres. Rudi menghela nafas berat, menatap tumpukan berkas tagihan di meja. "Aku lagi cari kerja, Lin, tapi nggak ada yang nerima. Namaku udah jelek di industri ini," katanya dengan suara serak. Ia tahu, keputusannya memotong gaji karyawan demi membiayai gaya hidup Lina adalah kesalahan besar. Tapi ego dan ambisinya dulu membutakan mata hatinya. Kini, mereka terpaksa menyewa rumah di perumahan sederhana. Salah satu rumah milik Ayu. Tetapi mereka tak menyadarinya. Pemilik rumah hanya dikenal sebagai Bu Ayu, nama yang tidak mereka kaitkan dengan mantan istri Rudi. Suatu sore, Ayu mengendarai mobil sederhana menuju perumahan untuk mengecek kondisi properti yang ia miliki. Udara panas membawa aroma bunga kertas di sepanjang jalan, tetapi hatinya berdebar kencang. Ia tak yakin apakah hari ini akan menjadi hari ketika segalanya terungkap. Ketika ia tiba di depan rumah nomor 5, matanya tertuju pada sepasang orang yang sedang membawa kardus dari truk tua. Rudi, dengan kaos kusam dan celana jeans yang pudar, tampak lebih tua dari usianya. Garis-garis kelelahan menghiasi wajahnya yang dulu penuh percaya diri. Di sampingnya Lina, dengan rambut acak-acakan dan pakaian sederhana, tampak kehilangan kilau influencernya. Ayu terdiam. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia memilih bersembunyi di balik pohon di seberang jalan, mengamati dari kejauhan. "Mas, rumah ini kecil banget, aku nggak yakin bisa hidup di sini," keluh Lina, suaranya penuh ketidakpuasan. Rudi hanya mengangguk lesu, menurunkan kardus dengan tangan yang gemetar. "Ini yang terbaik yang bisa kita dapat, Lin. Uang kita hampir habis," jawabnya dengan suaranya patah-patah. Ayu menahan nafas, tangannya meremas setang kemudi. Ia tak menyangka takdir akan membawa Rudi dan Lina kembali ke hidupnya. Dan ke properti miliknya pula. Tapi, ia tetap diam, memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitasnya saat ini. Mereka belum pantas tahu, gumamnya, lalu mengendarai mobil pergi sebelum mereka menyadarinya. Malam itu, Ayu duduk di butik utamanya, menatap deretan pakaian yang rapi digantung. Pikirannya berkecamuk, bagaimana Rudi yang dulu meremehkannya, kini tinggal di rumah miliknya. Bagaimana Lina yang dulu begitu sombong, kini tampak lelah dan patah semangat. Tapi Ayu tak merasa puas atau dendam.
Hanya ada rasa campur aduk, sedikit penyesalan, tetapi lebih banyak ketenangan. Ia tahu perjuangannya selama ini bukan untuk membuktikan apa-apa pada Rudy, tetapi pada dirinya sendiri. Rudy dan Lina mulai menata rumah mereka dengan hati-hati. Pemiliknya bilang kita harus bayar sewa tepat waktu. Kalau enggak, bakal ada denda, kata Rudy, membaca surat perjanjian sewa yang diterima dari agen. Lina mendengus, menggosok lantai dengan ekspresi kesal. Pemiliknya siapa sih? Kok begitu ketat? Tanyanya, tapi Rudy hanya menggeleng, tak tahu jawabannya. Mereka tak menyadari bahwa setiap tanda tangan di surat itu adalah tulisan tangan Ayu yang dengan hati-hati menyusun rencana untuk masa depan, baik untuk dirinya maupun untuk mereka tanpa mereka sadari. Langit semakin gelap, angin malam membawa desau yang dingin. Ayu menutup laptopnya, matanya tajam dengan tekad. Ia tahu Rudy dan Lina mungkin akan bertahan di rumah itu untuk sementara, tetapi ia juga tahu bahwa hidup selalu punya cara untuk membalikkan keadaan. Dan di suatu titik, mereka akan tahu siapa yang benar-benar memegang kendali. Tapi untuk sekarang, Ayu memilih diam, membiarkan waktu memainkan perannya, sambil terus mengelola butiknya yang kini mendunia lewat platform online, dengan 4 cabang yang terus berkembang pesat. Pagi itu sinar matahari menyelinap melalui celah jendela rumah nomor 5 di perumahan sederhana, menerangi wajah lesu Rudy yang duduk di sudut ruangan kecil. 2 bulan sudah ia dan Lina tinggal di sana, menyewa dari seorang pemilik anonim yang dikenal sebagai Bu Ayu melalui agen properti. Rumah itu sederhana, dindingnya kusam, perabotannya minimalis. Tetapi bagi Rudy dan Lina, itu adalah satu-satunya tempat yang mereka mampu setelah bisnis mebel Rudy hancur akibat skandal pemotongan gaji karyawan. Wajah Rudy kini pucat dengan garis-garis kelelahan, rambutnya berantakan, dan pakaiannya kusut. Tanda bahwa hidupnya jauh dari kemewahan yang pernah ia impikan bersama Lina. Lina, yang dulunya selalu tampil glamor dengan riasan tebal dan pakaian mewah, kini hanya mengenakan kaos sederhana dan celana jeans lusuh. Rambut panjangnya yang dulu selalu disisir rapi kini acak-acakan, matanya sembab akibat tidur yang buruk dan stres yang tak kunjung reda. "Mas, kapan kita bisa bayar sewa bulan ini? Uang kita udah hampir habis," keluhnya sambil mencuci piring. Suaranya penuh ketidakpuasan dan ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Rudy hanya menghela nafas berat, menatap surat perjanjian sewa di tangannya. "Aku lagi cari kerja, Lin. Sabar ya," jawabnya, tetapi suaranya patah, penuh keraguan. Di sisi lain kota, Ayu berdiri di tengah butik utamanya. Batik Ayu Nusantara yang ramai dengan pelanggan. Gamis-gamis berwarna-warni dengan motif batik modern tersusun rapi di rak. Wajahnya, meski masih membawa jejak luka masa lalu, kini berseri dengan ketenangan dan tekad. Setiap hari, Ayu membagi waktunya antara mengelola butik dan memeriksa rumah-rumah yang ia miliki, termasuk yang kini ditempati Rudy dan Lina. Sore harinya, Ayu mengendarai mobil sederhana menuju perumahan untuk mengecek kondisi properti yang ia miliki. Udara panas terasa di sepanjang jalan, hatinya berdebar kencang. Ia tak yakin apakah hari ini akan menjadi hari ketika segalanya terungkap. Ketika ia tiba di depan rumah nomor 5, matanya tertuju pada Rudy yang sedang mengangkat sepeda tua dari garasi. Pria itu tampak lebih kurus dengan kaos kusam yang menempel di tubuhnya yang lelah. Lina, berdiri di teras dengan ekspresi kesal, tampak membentak Rudy tentang sesuatu. Mungkin soal uang atau pekerjaan. Ayu memarkir mobil di sudut jalan, menyembunyikan wajahnya di balik syal hijabnya. Ia mengambil buku catatan kecil yang berisi daftar penyewa, jantungnya berdegup kencang. Ini saatnya, gumamnya pada dirinya sendiri, lalu berjalan perlahan menuju rumah itu. Ketika ia sampai di teras, Rudy dan Lina berbalik, melihat sosok seorang wanita yang tampak familiar tetapi berbeda. Pakaian Ayu elegan dengan gamis rancangannya sendiri, dan matanya tajam dengan ketenangan yang tak bisa disembunyikan.
"Selamat sore, saya Bu Ayu, pemilik rumah ini," kata Ayu dengan suara tenang, tetapi ada nada tegas yang tak bisa diabaikan. Rudi terdiam, matanya membulat, mulutnya sedikit terbuka. Ia mengenali suara dan wajah itu, tetapi ia tak percaya. Lina, yang awalnya mencoba menyembunyikan keterkejutannya, akhirnya berkata dengan nada sinis, "Kamu, pemilik rumah ini? Jangan bercanda, Ayu. Kamu kan cuma penjahit." Suaranya penuh ketidakpercayaan, tetapi ada kilatan panik di matanya. Ayu tersenyum kecil, senyum yang penuh arti. Ia membuka buku catatan, membalik halaman dengan gerakan perlahan, lalu menunjuk nama Rudi dan Lina yang tercetak rapi di atas kertas. "Ini tanda tanganku, dan ini rumahku. Jadi, jangan bilang aku cuma penjahit," katanya dengan nada datar, tetapi menusuk. Hening menyelimuti udara sore itu, hanya diiringi suara angin sepoi-sepoi yang membawa daun kering berguguran. Rudi menunduk, wajahnya pucat. Ia ingat betul bagaimana ia meremehkan Ayu dulu, menganggapnya tak lebih dari istri sederhana yang tak bisa mendampingi ambisinya. Kini, wanita itu berdiri di depannya sebagai bos atas rumah yang ia sewa. "Ayu, aku..." Rudi mulai bicara, tetapi suaranya terhenti, ditelan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Lina di sisi lain memandang Ayu dengan tatapan tajam, tetapi matanya berkaca-kaca. "Jadi, selama ini kita di sini karena kamu. Ini balas dendamnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Ayu menggeleng pelan, menutup buku catatan dengan lembut. "Bukan balas dendam, Lina. Aku hanya menjalani hidupku. Kalian yang memilih jalan ini," katanya. Matanya tetap tenang, tetapi ada kekuatan di balik tatapannya. Ia melangkah pergi, meninggalkan Rudi dan Lina dalam kebisuan yang menyakitkan. Di belakangnya, Rudi menatap punggung Ayu yang perlahan menjauh, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini bukan hanya tentang rumah, tetapi tentang segala keputusan buruk yang telah ia buat. Malam itu, di kamar sederhana rumah itu, Rudi duduk sendirian di sudut, menatap langit gelap melalui jendela kecil. Pikirannya berkecamuk bagaimana Ayu yang ia anggap lemah dan tak berdaya, kini menjadi wanita sukses yang memegang kendali atas hidupnya. "Aku salah besar, Lin," katanya pelan ketika Lina masuk ke kamar, wajahnya penuh kemarahan. "Salah? Kamu bilang salah? Kita sekarang tinggal di rumah mantan istrimu, Mas. Malu banget," bentaknya dengan suaranya meninggi. Rudi menunduk, tak mampu menjawab. Ia sadar, ego dan ambisinya dulu membawa mereka ke jurang ini. Sementara itu, Ayu pulang ke butik utamanya. Duduk di meja kerjanya dengan tumpukan berkas kontrak di depan. Nama Rudi dan Lina di atas kertas itu membuat hatinya berat, tetapi ia tahu ia harus tegas. Ini bukan tentang dendam, tapi tentang menutup luka. Gumamnya pada dirinya sendiri, menatap foto butiknya yang penuh pelanggan di dinding. Ia memutuskan untuk memberi waktu 1 bulan bagi Rudi dan Lina sebelum kontrak mereka berakhir. Waktu yang cukup untuk mereka mencari tempat baru, tetapi juga cukup untuk membiarkan mereka merasakan konsekuensi pilihan mereka. Di hari-hari berikutnya, Rudi mencoba mencari pekerjaan di berbagai tempat, tetapi nama buruknya di industri mebel membuat semua pintu tertutup. Lina, yang biasanya penuh gengsi, kini malah menghindari tetangga. Takut mereka tahu bahwa ia tinggal di rumah milik mantan istri suaminya. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Suara pertengkaran mereka terdengar samar dari balik dinding rumah. Ayu yang sesekali lewat di depan rumah itu hanya menghela nafas panjang, memilih untuk tetap diam sambil menata rencana hidupnya yang semakin cerah. Langit mulai berawan, angin sore membawa dingin yang menusuk. Momen puncak akan segera tiba, ketika Ayu harus menghadapi Rudi dan Lina lagi. Dan kali ini,
dengan keputusan yang akan mengubah segalanya. 1 bulan telah berlalu sejak Ayu mengungkapkan identitasnya sebagai pemilik rumah yang disewa Rudy dan Lina. Hari ini adalah batas akhir kontrak mereka, dan ini adalah momen untuk menutup bab masa lalu yang telah menggantung di hatinya terlalu lama. Mobil Ayu berhenti di sudut jalan, dan ia melangkah keluar dengan buku catatan di tangan. Gamis berwarna coklat tua rancangannya sendiri mengayun lembut di tubuhnya. Wajahnya tenang, tapi ada ketegasan di matanya yang tak bisa disembunyikan. Di dalam rumah, Rudy dan Lina duduk di ruangan kecil yang kini terasa semakin sempit oleh tekanan finansial dan emosional mereka. Rudy, dengan kaus kusam dan wajah pucat, menatap lantai dengan tatapan kosong. Ia sudah mencoba mencari pekerjaan di berbagai tempat. Tetapi nama buruknya di industri mebel membuat setiap pintu tertutup rapat. Lina, yang dulunya penuh gengsi dengan rambut rapi dan makeup tebal, kini hanya mengenakan pakaian sederhana, rambutnya berantakan, dan matanya sembab akibat tangisan malam sebelumnya. "Mas, kita harus pindah dari sini. Aku enggak tahan hidup kayak gini lagi," katanya, suaranya penuh frustrasi. Rudy menghela nafas berat, tangannya gemetar saat menatap surat perjanjian sewa yang akan berakhir hari ini. "Aku nggak tahu, Lin, uang kita udah habis, dan aku nggak punya tempat lain." Ketukan di pintu terdengar, membuat mereka berdua memandang satu sama lain dengan kecemasan. Rudy membuka pintu dan matanya langsung bertemu dengan Ayu, yang berdiri dengan sikap tegas dan buku di tangan. "Selamat sore, Rudy, Lina. Saya datang untuk bicara soal kontrak kalian," kata Ayu, suaranya datar tetapi penuh otoritas. Rudy menelan ludah, sementara Lina menatapnya dengan tatapan tajam, tapi ada kilatan ketakutan di matanya. "Ayu, kita bisa bicara. Aku tahu aku salah, tapi tolong beri kami waktu lagi. Kita nggak punya tempat lain," kata Rudy. Suaranya patah, tangannya gemetar. Lina, meski kesal, menambahkan dengan nada cemas, "Kamu kan sukses sekarang, Ayu. Bantu kami dong. Kita nggak minta banyak." Ayu tersenyum kecil, tetapi senyum itu penuh arti. Bukan dendam, tetapi ketenangan yang datang dari kebijaksanaan. "Bukan soal membantu atau tidak, Rudy, Lina. Aku sudah memberi kalian waktu lebih dari yang kalian minta. Tapi aku juga punya hidupku sendiri, dan aku nggak bisa terus membiarkan masa lalu ini jadi beban buatku," katanya, membuka buku catatan dan menunjuk tanggal akhir kontrak. "Kontrak kalian berakhir hari ini. Bulan depan, aku harap kalian sudah pindah dan punya tempat baru." Lina membelalakan mata, suaranya meninggi. "Kamu mau ngusir kami? Dalam keadaan kayak gini? Kamu pikir gampang cari rumah baru dengan uang yang kami punya?" bentaknya, tetapi Ayu tetap tenang, menatapnya tanpa emosi. "Aku pernah di posisimu, Lina, bahkan lebih buruk. Dulu aku nggak punya apa-apa, ditolak dan ditinggal. Tapi aku bangkit dengan kerja keras, bukan dengan mengeluh atau menyalahkan orang lain. Kalian juga harus belajar dari ini." Rudy menunduk, wajahnya pucat. Ia tahu kata-kata Ayu benar, tetapi rasanya seperti pisau yang menusuk egonya. "Ayu, aku menyesal. Aku seharusnya nggak ninggalin kamu. Sekarang aku nggak punya apa-apa dan aku butuh bantuanmu," katanya dengan suara bergetar. Ayu menggeleng pelan, menutup buku catatan. "Maaf, Rudy. Aku udah terlalu jauh melangkah untuk kembali ke masa lalu. Kalian harus tanggung akibat pilihan kalian sendiri." Tanpa berkata apa-apa lagi, Ayu berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Rudy dan Lina dalam kebisuan yang menyakitkan. Setelahnya, Lina menangis terseduh-seduh, sementara Rudy menatap kosong ke arah pintu yang tertutup. Mereka sadar, ini adalah akhir dari harapan terakhir mereka untuk bertahan di rumah itu. Dan mungkin, akhir dari gaya hidup yang pernah mereka banggakan. Keesokan harinya, Rudy dan Lina terpaksa mengemas barang-barang mereka dengan hati berat.
Mereka tak punya cukup uang untuk menyewa rumah lain dan tabungan mereka sudah habis. Rudy, yang dulu merasa berkuasa sebagai pengusaha mebel, kini hanya bisa menerima pekerjaan serabutan sebagai pengantar barang di pasar, dengan gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lina, yang reputasinya sebagai influencer hancur akibat skandal Rudy, kehilangan pengikutnya dan terpaksa bekerja sebagai asisten di toko pakaian kecil, tetapi penghasilannya pun tak stabil. Mereka akhirnya pindah ke kontrakan murah di pinggiran kota, hidup dalam ketidakpastian dan penyesalan yang tak kunjung hilang. Sementara itu, Ayu duduk di meja kerjanya dengan tumpukan berkas kontrak dan laporan penjualan online yang terus bertumbuh. Omset batik Ayu Nusantara kini mencapai ratusan juta rupiah per bulan, dengan 4 cabang yang ramai dan pesanan online yang datang dari seluruh Indonesia. Ia menatap foto butiknya di dinding, hatinya penuh ketenangan. Ini buktiku, bukan balas dendam. Gumamnya pada dirinya sendiri, menutup laptop dengan senyum kecil. Suatu hari, Ayu berjalan di pasar lokal, menyapa ibu-ibu pelanggannya dengan ramah. Matanya sekilas tertuju pada sosok Lina yang sedang mengemas barang di toko pakaian kecil di sudut pasar. Wanita itu tampak lelah, wajahnya pucat dan matanya kosong. Tidak lagi ada jejak kesombongan yang dulu menghiasi penampilannya. Ayu tak berkata apa-apa, hanya menghela nafas panjang lalu melanjutkan langkahnya. Ini adalah karma, bukan balas dendam. Rudy, di sisi lain, sering terlihat di pasar, mengantar barang dengan sepeda tua. Wajahnya penuh penyesalan setiap kali lewat di depan butik Ayu. Ia tak pernah berani mendekati, tahu bahwa ia telah kehilangan hak untuk meminta maaf atau bantuan. Hidup mereka kini penuh dengan perjuangan, tapi tanpa harapan untuk kembali ke kemewahan dulu. Di beranda rumahnya, Ayu menatap langit senja yang berwarna oranye. Hati penuh damai. Ia tak lagi memikirkan Rudy atau Lina. Hidupnya kini fokus pada butiknya, keluarganya yang kecil, dan mimpinya yang terus bertumbuh. Aku sudah menang, bukan karena mereka kalah, tapi karena aku berdiri sendiri. Gumamnya, menutup mata, merasakan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sejak Rudy meninggalkannya. Gimana teman-teman? Semoga suka ya dengan ceritanya. Ambil yang baik saja dan buang yang buruk. Kirim cerita kalian ke sini ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sehat selalu teman-teman dan wassalamualaikum.